Ini kejadian tanggal 3 di Masjid Al-Ikhlas. Saya datang seperti biasa, saya parkir mobil, kemudian saya masuk ke dalam masjid. Dan saya kalau misalnya masuk ke dalam masjid, saya tuh langsung ke dalam ruangan, ke ruangan tempat sound system dan tempat saya biasanya istirahat gitu. Karena saya imam di masjid ini. Nah, setelah saya taruh semua barang, saya keluar untuk berwudu. Rencananya mau wudu. Nah, ini tempat berwudu di sebelah kiri masjid. Nah, saya nggak ada apa-apa, nggak pernah ngobrol sama siapa-siapa juga, langsung ke tempat wudhu. Di tempat wudhu, saya sambil berwudhu sampai di gerakan wudhu setelah bagian muka, bagian kepala, ada nih si preman kampung keluar dari kamarnya, dari dapur, bukan dari kamar, dari dapur. Nah, dia mau ambil motor dan sambil di motor itu ngomel-ngomel, dia bentak-bentak saya. Saya sempat noleh, dia langsung tanya, apa kau lihat ini? Kenapa kau lihat saya? Loh, saya kan sebentar berwudu. Tapi saya lihat dia datang ke arahku, kayak mau nyerang kayak begitu tuh. Lihat tuh, kita ulangi lagi tuh. Dari jauh dia seakan-akan mau nyerang saya. Nah, saya menghindar. Saya bilang, kenapa ini? Kalau mau berkelahi, mau fight, saya bilang di situ. Ya udah, inilah akhirnya kejadiannya. Ya, seperti gini. Saya pikir selama ini preman si kampung ini yang suka bentak-bentak, ternyata nggak tahu berkelahi. Itu tendangan dari saya itu pertama tuh, sakit banget itu. Oke, saya sasar aja kakinya karena saya tahu dia udah tua dan nafasnya udah Senin Kamis. Saya hajar tuh dia. Setelah tendangan pertama tuh dia udah langsung kayak oleng tuh, berdirinya sudah nggak stabil. Nah, dia maju, dia sama sekali nggak pernah nyentuh saya. Dia sama sekali tidak pernah kena saya. Dia sama sekali nggak pernah nyentuh saya. Nah, di sini saya adjust lagi kakinya, saya keajar lagi kakinya. Ini yang kena bagus, ini bagus banget kena ini, sakit banget ini, sakit banget itu. Dia sampai terpintal kayak gitu kakinya tuh, mau jatuh tuh. Sakit banget itu. Dia sama sekali nggak kena sama saya, nggak ada sama sekali. Dia mau menyentuh saya, dia nggak tahu. Saya sempat bilang, kenapa kamu udah capek ya? Saya hajar lagi di situ, tapi itu nggak terlalu kena, bagus tuh, itu kikis tuh. Nah, dia mau maju-maju terus. Ternyata saya pikir selama ini di si preman kampung ini sok-sok yang selalu bilang mau bunuh orang, mau potong orang. Halah, ternyata nggak tahu berkelahi. Ternyata dia udah capek, itu tangannya sudah nggak bisa naik tuh. Itu kelihatan banget kalau dia udah capek. Dia nggak tahu mau nyerang dari mana. Diam aja, saya hajar lagi, dar, kasihan banget tuh. Untung aja saya nggak mau pukul wajahnya. Dia nyerang kayak gitu, dia udah menjatuh tuh, dia nggak tahu. saya sempat bilang, kenapa? Kau udah capek, kau udah tua? Dia mundur terus. Dia mundur itu dalam rangka mau cari sesuatu gitu andalannya. Tuh, begitu tuh caranya tuh bencong tuh berkelahi tuh. Ternyata lah itu sudah sempoyongan dia. Udah capek dia, dari tadi ngejar-ngejar saya nggak bisa dapat. Akhirnya dia lari ke belakang ngambil sesuatu. Tapi dia nggak dapat sesuatu di situ. Ternyata larinya ke dapur. Lari ke dapur, dia tuh ngambil pisau dapur. Pisau yang selama ini saya pikir pisaunya udah pernah bunuh orang. Ternyata bunuh ayam saja nggak pernah. Apalagi kambing, sapi, apalagi orang. Saya lihat dia pergi ambil pisau atau saya nggak tahu apakah parang atau badik. Pokoknya saya tungguin aja di situ. Saya lihat kalau misalnya pisaunya kecil saya ladenin aja. Kalau ternyata yang dia bawa lumayan, ternyata dia punya badik yang selama ini dia udah simpan. Ternyata dasar preman, goblok. Tuh, saya tungguin di situ. Saya dapat kebetulan di situ ada balok tuh, panjangnya 2 meter kayaknya tuh balok tuh. Saya memang lari, tapi sebelum lari saya kasih dulu bagiannya. Dar, saya lempar tuh balok, untuk aja nggak kena. Dia tundukin. Dar, kasihan banget. Dia lari juga nggak bisa, nggak kencang. Saya lari aja, bodo amat. Saya lihat dia pegang badik, bodo amat. Siapa juga yang mau disentuh sama kamu? Nah, akhirnya kita lihat nih, kita saksikan nih, badiknya disimpan di pinggangnya tuh. Preman kampung kita udah balik lagi dengan nafasnya yang tersisa 2%. Ntar lagi mati, udah lagi habis. Nah, karena dia nggak dapat saya, baju tadi yang saya sampaikan di situ, itu langsung disobek sama dia. Dasar bencong begitu tuh, kayak perempuan yang lagi marah sama suaminya tuh, kayak begitu tuh, berkelainya tuh, bajunya disobek tuh. Goblok.